Hai people, coba deh inget-inget. Nih saya barusan scrolling nggak berasa ya. Mau cuma 2 menit, tahu-tahu udah hampir 2 jam. Tapi hai people coba inget-inget deh. Kapan terakhir kali kamu scrolling HP ya? Niatnya cuma sebentar doang, tahu-tahu udah kayak seharian scrolling. Saya juga pernah ngalamin itu soalnya. Dan ini mungkin yang dinamakan doom scrolling. Yuk kita bahas ya. Nah mungkin Happy baru denger yang namanya doom scrolling ya. Ini bukan cuma sekedar kebiasaan biasa ya untuk scrolling kebiasaan buruk biasa. Tapi secara psikologis ternyata otak kita itu memang didesain untuk lebih nempel sama informasi yang negatif. Waduh. Soalnya kalau kita lagi scroll tiba-tiba ada informasi yang negatif, berita-berita negatif, kita malah nonton, penasaran, dan akhirnya algoritmanya munculnya yang berita-berita negatif ya kan. Itulah yang disebut dengan doom scrolling. Dan memang otak kita nih berfungsi untuk mendetek informasi negatif yang membuat kita akhirnya jadi memiliki yang namanya negativity bias, alias kita terfokus dengan informasi yang negatif. Sebetulnya istilah doom scrolling ini pertama kali populer waktu pandemi. Tapi sekarang makin relevan ya istilah ini karena arus informasi itu padat banget ya, padat merayap ya. Udah kayak arus kendaraan ya. Mulai dari isu-isu ekonomi, peperangan, isu politik, ya berita-berita terupdate itu semuanya kayaknya bertebaran secara luas. Dan akhir-akhir ini makin meresahkan ya, karena muncul terus nih di lini masa alias timeline kita. Jadi bisa dibilang ya, makin serem beritanya, makin otak kita tuh susah lepas gitu. Makin kita tuh kayak engage banget ya, pengen banget untuk terus cari tahu tentang berita itu. Masalahnya, alih-alih bikin kita lebih siap, ready menghadapi situasi, doom scrolling ini malah bikin kita semakin cemas dan susah tidur. Sebuah survei dari American Psychiatric Association tahun 2024 terhadap lebih dari 2.200 orang di Amerika Serikat menemukan bahwa 43% merasa lebih cemas dibanding tahun sebelumnya. Wah, berarti banyak orang yang gampang cemas nih sekarang ini ya. Dan 70% mengaku cemas terhadap peristiwa terkini. Menunjukkan kecemasan akibat berita bukan fenomena kecil atau sekedar perasaan yang berlebihan ya. Karena ini cukup meresahkan ya ketika orang jadi gampang cemas gara-gara melihat berita. Penelitian lintas negara dari Flinders University terhadap 800 mahasiswa di Iran dan Amerika Serikat menemukan bahwa doom scrolling meningkatkan kecemasan eksistensial di kedua kelompok budaya. Artinya efeknya cukup universal ya, bukan cuma soal budaya tertentu. Ya kalau kita lihat, wah ternyata nggak hanya di negara tertentu atau di budaya tertentu nih si kecemasan yang berkaitan dengan doom scrolling ini terjadi, tapi ternyata efeknya sangat universal. So guys, kalau kamu akhir-akhir ini merasa kayak kok lebih parno ya, lebih cemas ya akhir-akhir ini, kayaknya kamu gak sendiri dan kamu tidak lebay ya. It happens to a lot of people around the world. Karena pemberitaan yang cenderung negatif akhir-akhir ini membuat banyak orang di dunia memang merasakan tingkat kecemasannya meningkat. Nah, ada yang menarik nih, sebuah riset yang dikutip dari Harvard Health menyebut ada istilah popcorn brain. Wah, otak popcorn. Nah, ini adalah kondisi otak yang terlalu terstimulasi akibat terlalu lama online. Online terus ya, sehingga akhirnya susah fokus sama kehidupan nyata. Coba siapa high people yang merasa kayak gini? Jangan-jangan sudah punya popcorn brain? Sibuk online terus, lupa sama kehidupan nyata? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang bisa relate. High people bayangin ya, ketika habis scrolling mungkin YouTube Shorts ya, atau TikTok, atau Instagram Reels, terus tiba-tiba disuruh baca buku, disuruh menyimak obrolan atau ceramah gitu secara pelan. Nah itu pasti langsung kesulitan ya biasanya ya, berat. Nah ini namanya
popcorn brain ya. Kita udah terbiasa dengan informasi yang sangat cepat, singkat, berubah-ubah, sehingga ketika harus tenang, harus fokus dalam waktu lama, tuh kayak susah banget ya. Otak kita udah jadi popcorn ini semuanya. Ada sebuah data tahun 2026 yang mencatat orang yang doom scrolling lebih dari 2 jam per hari melaporkan tingkat kecemasan 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan yang membatasi konsumsi berita kurang dari 30 menit. Dan 27% orang mengaku tetap melanjutkan doom scrolling walau sadar itu membuat mereka merasa lebih buruk. Ini banyak banget yang relate. Soalnya ada yang curhat sama saya, "Dok, saya ngeri deh lihat pemberitaan ini, ya, pemberitaan yang negatif tentang keadaan dunia, ekonomi dan sebagainya. Tapi penasaran ya, tetap aja scrolling." Ya, mungkin Anda termasuk di 27% orang ini ya. Sekarang kita bicara dampaknya ke tubuh ya, kepada kesehatan. Setiap kali baca berita yang menegangkan, yang meresahkan, mencemaskan, sebetulnya tubuh kita tuh masuk ke mode fight or flight ya, selalu siaga, kayak mau lari kabur gitu dari bahaya ya. Dan ini membuat hormon stres di tubuh kita meningkat. Hormon kortisol naik, jantung berdebar lebih cepat, dan otot-otot jadi lebih tegang. Ada yang merasa akhirnya ini kayak lebih gampang pegel-pegel, gampang resah, cemas ya. Mungkin karena hormon stresnya lagi meningkat, jadi susah tidur juga. Jangan-jangan gara-gara doom scrolling, banyak berita-berita negatif yang dikonsumsi oleh otak kita setiap harinya. Main HP nggak masalah sih sebenarnya, tapi kita tuh nggak mengimbangi dengan aktivitas yang bergerak ya, dengan aktivitas yang lebih banyak kegiatan motorik, pergerakan tubuh. Jadi buat yang mager-mager cuma tiduran sambil scrolling, nah ini dia nih repotnya ya. Tadi detak jantung meningkat, hormon stres meningkat, tapi nggak diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Wah, bahaya. Bisa berdampak kepada kesehatan secara keseluruhan. Tubuh yang selalu berjaga-jaga, mode fight or flight, hormon stres yang meningkat ya, hormon kortisol meningkat, dan tidak tersalurkan nih ya energi kewaspadaannya. Cuma mager-mageran aja, itu membuat akhirnya orang tersebut menjadi lebih sulit tidur di malam hari, muncul deh insomnia ya. Nah, kita perlu mewaspadai ya tanda-tanda ataupun dampak-dampak negatif dari doom scrolling ini. Nah, tanda-tanda kecemasan yang bisa muncul akibat dampak dari doom scrolling antara lain adalah merasa harus selalu update ya, harus selalu tahu berita terkini. Padahal yang nggak ada urgensi apapun gitu. Padahal bukan pembuat kebijakan ya gitu. Bukan presiden juga yang harus tahu update setiap detik ya keadaan dunia. Tapi rasanya, wah aku harus tahu nih apa ya berita terkini. Nah, hati-hati, itu tanda-tanda kecemasan juga ya. Yang kedua, abis baca berita, mood langsung turun, ngedrop ya, drastis. Atau lebih gampang marah sama orang sekitar. Ya, lebih sensitif, lebih baper, lebih emosional. Dan yang ketiga, kamu jadi susah tidur, kepikiran dengan hal-hal yang dibaca atau ditonton, dilihat dari berita-berita negatif tersebut. Alright, ini beberapa tips atau takeaway message. Update boleh, tenggelam jangan. Wah, tetap penting ya untuk kita tahu isu terkini, tapi kasih limit waktu. 15-20 menit cukup deh kayaknya ya. Dan kalau kita pengen konsumsi berita, ya udah cukup tadi dengan batasan waktu 15-20 menit, setelah itu udah just go on with your life. Lanjutkan kehidupanmu, jangan terus-terusan nyari berita yang sama dari beberapa angle. Tips lainnya adalah sadari tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh. Kalau habis baca berita malah jantung semakin dak-dik-duk ser ya, makin berdebar, susah tidur, jadi gampang marah, itu kayaknya sinyal untuk berhenti, untuk detox dulu sepertinya. Off dulu dari pemberitaan, baca-baca berita, media sosial, off dulu dari gadgetnya. Dan ingat ketika mencari berita, pilih 1 atau 2 sumber yang terpercaya, ya, yang informatif dan dipastikan valid informasinya. Dan hi people, ingatlah bahwa selalu merasa siap bukan berarti dirimu betul-betul ready ya untuk menghadapi segala hal, karena justru membuat tubuh semakin bersiaga terus-menerus, otaknya terjaga terus-menerus meskipun tidak ada bahaya nyata yang mengancam. So,
perlu imbangi dengan relaksasi, beristirahat, dan melanjutkan aktivitas kehidupan dengan aktivitas yang berkaitan dengan relasi dan koneksi sosial dengan manusia di dunia nyata. So, coba detox checklist harian ya. Pertama, jangan buka medsos atau portal berita dalam 30 menit pertama waktu bangun. Waktu bangun langsung mana HP gue. Langsung cari berita. No, oke? 30 menit pertama setelah bangun jangan buka medsos ataupun portal berita. Yang kedua, matikan notifikasi breaking news atau notifikasi apapun yang kayaknya ya udahlah nggak penting-penting banget ya. Matikan notifikasinya. Dan yang ketiga, gantikan scrolling sebelum tidur dengan journaling atau membaca buku. Oke? Jadi lakukan 3 hal itu sebagai detox dari pemberitaan negatif, dari doom scrolling, media sosial yang hanya membuat dirimu semakin cemas, semakin resah, dan akhirnya terganggu secara kesehatan baik fisik maupun mental. Alright, hi people. Itu dia pembahasan kita seputar doom scrolling. So what do you think about this topic? Tulis di kolom komentar. Siapa yang, ayo ngaku ya, yang melakukan doom scrolling dan spill berapa jam sehari. Nggak sadar ternyata udah berjam-jam doom scrolling seharian. Spill pola doom scrollingmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini. Subscribe to Dr. Vivi Syarif Psikiater channel, siapa tahu ada informasi bermanfaat lainnya yang bisa didapatkan dari segmen edukasi bersama Dok Fisya, ada Hype Talk, The Podcast, dan juga ada Curcol bersama Dok Fisya. Yuk subscribe dan I'll see you guys di next video. Bye.